Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Dokter Puskesmas ya. Kita masih membahas tanya jawab seputar demam berdarah. Demam berdarah kok ada yang masuk ICU ya, Dok? Itu demam berdarah seperti apa yang harus dirawat di ICU atau dirawat intensif? Diputuskan untuk dirawat secara intensif atau masuk ICU pasti karena keadaan klinisnya memang perlu penanganan khusus dan dalam keadaan yang bahaya. Begini kriteria seseorang dengan demam berdarah harus dirawat di ICU, yaitu jika pasien tersebut termasuk dalam severe dengue atau dengue derajat berat. Kalau yang kategori pertama kan yang tanpa warning sign ya, yang bisa untuk rawat jalan. Yang kedua dengan warning sign dan beberapa kriteria lain sehingga harus rawat inap. Nah, yang harus dirawat intensif ini yang termasuk dalam kriteria derajat berat atau severe dengue. Nah, kriteria derajat berat untuk infeksi dengue antara lain yang pertama adanya perembesan plasma yang menyebabkan shock dengue dan atau akumulasi cairan dengan atau tanpa adanya distres nafas. Kemudian atau adanya perdarahan hebat umumnya karena perdarahan saluran cerna dan atau adanya kerusakan organ yang berat. Tanda-tanda shock bisa dilihat dari perfusi kapiler yang buruk ditandai dengan denyut nadinya meningkat, denyut jantungnya meningkat, kemudian pengisian kapiler lebih dari 2 detik, ekstremitasnya dingin kaki tangannya, kemudian tensinya menurun sampai tidak terukur, nadinya walaupun cepat tapi terabanya lemah dan kecil, bahkan sampai tidak teraba. Kalau akumulasi cairan berarti terdapat penumpukan cairan di luar pembuluh darah seperti pada rongga pleura atau rongga pembungkus paru-paru ataupun rongga perut yang disebut asites. Sedangkan di stres nafas tanda-tandanya peningkatan laju napas. Napasnya jadi lebih cepat. Kemudian ada peningkatan usaha nafas. Jadi ada napas cuping hidung pada anak bayi atau terjadi retraksi atau tarikan-tarikan pada dinding dada saat bernafas. Kemudian napasnya cepat dan dalam. Kalau diukur saturasinya kurang dari atau sama dengan 94%. Kalau misalkan tanpa diberikan oksigen bisa terjadinya gagal napas. Kalau yang dimaksud perdarahan hebat pada saluran cerna adalah perdarahan saluran cerna itu berarti bisa berupa muntah darah atau BAB hitam atau dapat berupa perdarahan di tempat lain seperti menstruasi yang hebat. Kemudian perdarahan saluran nafas berupa batuk darah, perdarahan saluran kemih berupa kencing darah, perdarahan kulit yang luas seperti bentuknya purpura, ekimosis, lebam. Perdarahan tersebut memerlukan transfusi darah ataupun produknya. Perdarahannya mengakibatkan gangguan hemodinamik terlihat dari tensi nadinya tadi ya. Kalau perdarahan dari hidung harus digunakan nasal packing. Kalau keterlibatan organ, contohnya keterlibatan organ jantung berarti ada miokarditis, kardiomiopati dan terjadinya gagal jantung. Kalau ada keterlibatan susunan secara pusat, bisa adanya penurunan kesadaran tanpa ditemukan adanya gangguan metabolik atau karena penjelasan lain. Leukosit cairan cerebrospinalnya lebih dari 5 per liter. Kemudian ada tanda-tanda neurologis dari vokal dari pemeriksaan, adanya kejang, bukan karena kejang demam ya. Kemudian ada ensefalopati dan ada ensefalitis. Jika terjadi keterlibatan ginjal, maka dari pemeriksaan laboratorium kreatinin serumnya lebih dari 2 kali dibandingkan dengan batas atas nilai normal atau lebih dari 1,2 mg per desiliter. Selanjutnya bisa juga adanya keterlibatan organ hati berupa gagal hati akut, tandanya ikterik atau kuning ya. Kemudian ada ensefalopati juga gara-gara gagal hati ini, peningkatan fungsi hati padahal hepatitis A, B, C atau toksisitas obatnya tidak ada. Kalau ditemukan tanda-tanda tersebut, dokter yang merawat itu memberikan advice untuk dirawat di ICU, maka diikuti ya ibu-ibu, karena demi kebaikan anaknya. Karena setelah stabil juga nanti akan dirawat di ruang biasa jika sudah melewati fase kritis tersebut.
Semoga yang sedang sakit DBD segera sehat kembali ya. Semoga bisa melewati fase kritis dengan baik, bisa sehat kembali, bisa segar ceria kembali, bisa beraktivitas kembali. Semoga yang tidak sehat tetap sehat dan tetap melakukan pencegahan agar tidak tertular demam berdarah ini. Melakukan pencegahan demam berdarah ini harus bersama-sama ya, agar tidak ada sarang nyamuk yang bisa menularkan DBD lagi. Terus karena COVID masih ada, tetap lakukan pencegahan COVID ya, 5M. Maskernya tetap dipakai ya kalau keluar rumah, dan jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Jaga jarak, jauhi kerumunan, dan tetap kurangi mobilitas yang memang tidak perlu banget ya. Video selanjutnya masih tentang demam berdarah ya. Nanti video selanjutnya itu adalah kesimpulan dari penyakit demam berdarah ini, rangkumannya atau ringkasannya deh. Nah, setelah itu kita akan membahas tema-tema lainnya. Kalau ada saran-saran boleh tulis di komen ya, tema apa yang akan kita bahas. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya untuk mendukung channel ini.